Hai girl, kamu hari ini genap 1 bulan ya? Kok bobo aja sih? Jadi hari ini tuh Aira genap 1 bulan. Nah dia lagi bobo karena tadi malam dia tuh begadang gitu loh, dari jam 2 sampai jam 4 baru bisa tidur lagi. Tidurnya mereng-mereng gini, udah dibenahin pun ya balik lagi. Makanya kepalanya agak peyang nih. Aduh, sayang mama, ya ih. Hei. Ulu. Ini jelek kali loh mukanya. Oke, udah pas. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rima Haryani. Nah guys, jadi di video kali ini aku balik lagi di segmen sharing is caring. Nah, sesuai sama judulnya, aku mau share pengalaman aku rasanya 1 bulan menjadi mama. Nah, jadi aku di sini udah ditemenin sama baby girl aku, Aira. Ya, dia lagi boboan tuh guys. Nah, jadi karena dia tuh kan lagi belum bobo, lagi rebahan, kaum rebahan, karena disuruh di rumah aja, jadi dia rebahan aja, belum mau bobo. Tadi udah dinenin tapi nggak, udah merem tapi digeletakkan bangun lagi. Oke, udah biarin aja deh, yang penting dia nggak nangis, nggak doa dan dia tetap tenang dan tetap adem ayem gitu. Jadi emaknya buat video gitu. Oke, jadi gini, di video kali ini aku mau share pengalaman aku karena tepat hari ini tanggal 10 April 2020 aku tepat 1 bulan menjadi mama dan Aira tepat menjadi 1 bulan umurnya. Nah itu. Nah jadi di video ini aku mau share rasanya gimana sih menjadi mama untuk pertama kalinya dalam hidup, karena kan aku baru pertama kali aja jadi mama. Ya iyalah, rangannya baru 1. Nah jadi jujur ya, baru 1 hari menjadi mama itu kayaknya masih ada lupa gitu loh guys. Kalau kalian itu udah punya anak kayak merasa masih berdua aja gitu sama suami. Kadang kan di rumah sakit tuh waktu itu kan anak di samping gitu, jadi waktu tidur gitu kan anak tuh kadang kebangun gitu kan, nangis gitu. Perasaan aku dalam diri aku tuh, aku mimpi ada suara anak nangis gitu, tapi aku nggak merasa aku tuh punya anak gitu loh. Aku masih merasa aku itu masih berdua aja sama suami, nggak punya anak gitu. Nah itu 1 hari, terus kemudian mulai menyesuaikan 1 minggu, kemudian 2 hari 3 hari itu rasanya kan aku baru pulang dari rumah sakit ya, dari 3 hari dipulangkan. So di rumah itu kan ditemenin sama mama itu ke rumah aku, datang untuk ngebantuin lah ngerawat aku gitu. Nah jadi pas dalam minggu pertama itu masih kayak gini loh, masih ada perasaan sebel gitu, perasaan marah gitu. Karena kan gimana ya, kita yang nggak pernah tidur kita keganggu, yang nggak pernah kita itu mimpi kita itu terganggu, tiba-tiba ada kehadiran seorang makhluk kecil yang dia itu datang dititipkan oleh Allah, hadir dalam hidup kita, kemudian merubah segala aktivitas kita termasuk jam tidur kita. Kebayang gak sih guys? Itu aku rasanya minggu pertama aku tuh rasanya kesel banget, dan gak ada tuh rasanya senang, bahagia dan senang gitu punya anak tuh nggak ada gitu. Nggak tahu kenapa sih, entah aku sendiri yang merasakan kayak gini atau enggak, itu aku nggak tahu sih. Yang penting itu yang aku rasakan waktu minggu pertama aku baru punya anak gitu. Jadi bangun gitu rasanya kalau dia tuh nangis tuh kayaknya kesel aja gitu loh. Ngapa sih mesti nangis, kamu tuh ngapa mesti nangis, aku tuh mau tidur gitu. Terus juga aku jadi begadang terus, ngantuk gitu kan. Terus kalau ibu baru tuh kan pasti menyesuaikan kan jam tidur dia gitu. Anak nangis nggak mungkin kan dibiarin aja, pasti kalian kebisingan juga gitu. Kalau dibiarin aja kalian sendiri yang
kena imbasnya, karena kalian kebisingan nggak bisa tidur gitu, kecuali tidurnya kayak babi mati gitu baru nah jadi pas itu tidur keganggu, mulai tidur keganggu, terus juga mulai deh namanya gantiin popok segala macam, terus juga cebokin anak yang lagi berak gitu kan, iu gitu, males banget gitu, karena kan apa namanya, sorry ya guys kalau misalnya suara aku kurang jelas, agak gemeres karena aku apa namanya, rumahnya tuh banyak angin gitu, maklum lah rumahnya gersang gitu, belum ada pohon-pohon. Oke lanjut. Nah jadi menyesuaikan gitu kan, rasanya tuh dongkol gitu, batu anak wedok, anakku batu guys, main sendiri kasian juga sih, tapi selagi dia nggak nangis biarin aja, nggak apa. Nah jadi apa namanya, sampai mana sih tadi, jadi pertama itu kita nyebokin anak-anak gitu kan, karena seumur hidup kita selama aku 24 tahun aku nggak pernah nyebokin anak kecil gitu. Adik aku aja dulu waktu kecil itu bukan aku yang nyebokin, mama aku. Jadi pas di usia sekarang itu kayaknya berubah drastis gitulah kebiasaan kita, terus kegiatan kita, jam tidur kita berubah, aduh pokoknya hancur banget, semua berantakan rasanya. Makanya dalam hati tuh kesel banget, kenapa sih, karena anak ini, karena makhluk ini semuanya berantakan gitu ya. Sampai aku tuh kadang pantas nggak sih aku ngomong kayak gitu, kadang aku pikir ya Allah aku nih bujahan nggak sih gitu, tapi nggak tahu kenapa itu yang aku rasain gitu loh. Makanya itu guys, apa namanya, ibu-ibu baru melahirkan itu rentan terkena baby blues ya kayak gitu, karena mungkin ya mereka menyesuaikan itu loh. Apalagi mungkin nanti ditambah lagi omongan-omongan yang nggak enak, mungkin dari keluarga, mertua, dari keluarga sendiri bahkan, atau dari tetangga yang mulutnya aduh itu ya kan tahu sendiri lah ya kan, sekarang kan banyak ya lagi musim-musim kayak gitulah, virus congor. Nah oke. Nah itu minggu-minggu pertama lu cayong oke guys, maklum mama. Oke, akhirnya udah aku tenangin. Terus kemudian masuk minggu kedua masih menyesuaikan, tapi kita udah mulai stabil dan terbiasa gitu. Dan kita udah gak sebel lagi, aku udah mulai gak sebel lagi gitu, tapi masih ada sebel-sebel sedikit lah gitu. Kadang kan anak-anak ini apa namanya, baru dinenenin pipis, terus habis pipis dinenenin lagi, mau tidurkannya tuh dinenenin kan. Kadang kan anak nggak bisa langsung tidur sendiri gitu kan, harus mesti digendong atau dipangku atau dinenenin baru dia bisa tidur. Nah akhirnya tuh tipe model orangnya itu nggak bisa tidur sendiri gitu loh, belum bisa tidur sendiri, jadi harus dipangku, atau dipangku tuh sambil nenenin baru ditidurkan dan di ngoceh sendiri dan digeletakkan tuh pelan-pelan banget, kayak tahu kayak bawa bendera apa namanya, paskibra mau ngasihkan, kayak lagi bawa bendera paskibraka gitu kan ke di istana negara, pelan-pelan banget, nanti diletakkan sini pengalaman banget ya ya kalian yang ibu-ibu pasti ngerasain lah ya gitu. Itu rasanya ya ampun kesel, ya ampun pokoknya kesel banget. Terus juga aduh gimana sih, aku udah ngantuk-ngantuk banget. Kadang sambil nenenin tuh kan udah ketekluk-tekluk ini yang dinenenin gak merem-merem, matanya melotot aja, yang nenenin merem nah itu dia 2 minggu pertama ya gitu, masih ada sebel-sebel sedikit sih. Terus masuk 3 minggu itu udah mulai kayak ada perasaan bahagia, kayaknya seneng aja gitu kok lihat anak tuh dia lagi nyusu imutnya. Ya Allah, kenapa sih Allah hadirkan makhluk kecil kayak gini yang bikin aku tuh bahagia banget gitu, bahagia banget gitu. Beraka gitu kan ke di istana negara, pelan-pelan banget, nanti diletakkan sini pengalaman banget ya ya kalian yang ibu-ibu pasti ngerasain lah ya gitu. Itu rasanya ya ampun kesel, ya ampun pokoknya kesel banget. Terus juga aduh gimana sih, aku udah ngantuk-ngantuk banget. Kadang sambil nenenin tuh kan udah ketekluk-tekluk ini
Yang dinenenin nggak merem-merem, matanya melotot aja. Yang nenenin merem. Nah itu dia, 2 minggu pertama ya gitu masih ada sebel-sebel sedikit sih. Terus masuk 3 minggu itu udah mulai kayak ada perasaan bahagia, kayaknya seneng aja gitu kok lihat anak tuh dia lagi nyusu. Imutnya, ya Allah, kenapa sih Allah hadirkan makhluk kecil kayak gini yang bikin aku tuh bahagia banget gitu, bahagia banget gitu loh. Nah itu kadang di minggu ketiga itu udah mulai timbul perasaan bahagia dan kesal itu udah berkurang sedikit-sedikit. Kadang kalau justru anak tuh kan bolak-balik atau bolak-balik pipis itu nggak kesel gitu, malah lucu gitu, masya Allah nak, kayak gitu. Jadi usahakan ya ibu-ibu nih, kalau anak tuh ya namanya anak ya kan, apalagi dia masih kecil gitu, kadang itu buat kita sebel gitu, jadi dijaga ucapannya karena apa yang perkataan kita. Oh masya Allah, bentar ya guys. Oke, maaf guys, iklan sebentar. Ya gitulah drama ibu-ibu ya kan. Nah terus juga minggu ketiga itu kita udah mulai senang gitu sama anak pas nyusuin gitu. Aduh ya ampun, kok imut banget sih, kok lucu banget sih anak satu ini, ya ampun gemes gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh udah timbul gitu, masya Allah. Ya karena dia minta dikawanin. Pulangnya dia dikacangin ya dek. Iya dek, jadi kita buat video aja sama baby girl ya Aira. Nah itu dia guys, jadi minggu ketiga itu ini kayak ya, minggu ketiga itu udah ada muncul perasaan senang, terus juga apa namanya, bahagia aja lihat anak ini loh. Oh kadang kalau misalnya dia ada sesuatu gitu yang bikin kita tuh, ih kok bisa sih Allah kasih makhluk kecil ini, ya ampun imut banget. Kadang suka ketawa-ketawa sendiri kalau lihat tingkahnya. Kadang anak kecil tuh kan pas tidur gitu kan bisa bibirnya tuh kayak lagi nenen gitu loh, jadi lucu aja, ya ampun. Kadang aku videoin kayak gitu. Terus kadang juga anak kecil kalau lagi tidur gitu kadang bisa senyum-senyum sendiri, bisa tiba-tiba nangis gitu, jadi kayak lucu aja gitu lihat perkembangannya gitu. Nah masuk ke minggu keempat, masuk ke 1 bulan itu perasaan seneng banget itu udah muncul gitu. Bahkan kita nggak sabar untuk ngelihat perkembangan dia selanjutnya itu, apalagi sih yang mau dibuat sama dia nih gitu. Dan sekarang tuh Aira dia udah mulai ngoceh-ngoceh gitu, mulai kalau ketawa itu udah ada suaranya. Terus kadang kalau apa tuh sekilas itu ada kayak ngucapin sesuatu gitu tapi udah bersuara gitu, iya deh. Oke ini mic-nya ya. Nah kayak gitu, jadi minggu keempat masuk ke 1 bulan tuh dia udah bikin senang banget lah gitu. Kadang nggak sabar aja gitu 1 hari nggak ketemu gitu, atau nggak 1 hari sih ya, iya deh, kadang beberapa menit nggak ketemu aja gitu kan. Kadang aku masih di dapur gitu pengen aja nengokin lagi gitu ya, karena kita belum boleh keluar, bukan boleh keluar sih guys, aku belum berani keluar. Nanti aja pas kita imunisasi ya deh ya. Kayak gitu lah guys, kadang aku suka gerem sendiri aja, gemes loh, gemes ya, gemes. Oh. Nah itu guys, jadi kayak gitulah perasaan aku ya selama rasanya sebulan menjadi mama-mama. Dan tepat hari ini Aira umurnya 1 bulan ya dek. Nah gitu guys, jadi kalau aku sih perasaannya ya berubah-berubah gitu ya. Apalagi untuk minggu-minggu pertama itu perasaan tuh kesel, jengkel dan lain sebagainya, karena jam tidur itu berantakan, terus mau makan aja susah gitu kan, harus nyebokin anak dulu, dia pipis harus digantiin dulu. Nah kayak gitu. Kadang yang suami nggak mau gantian ya macem-macem lah gitu. Kadang kan namanya suami ya kan tuh, kadang anak nangis dia nggak denger, jadi kita sendiri yang ngerjain ya deh. Comelnya. Oke guys, kayak gitu aja rasanya jadi mama-mama selama 1 bulan ini. Nah kayaknya sih menurut aku bulan-bulan kedepannya akan menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu gitu, karena melihat perkembangannya itu bisa apa lagi ya kayak gitu loh. Jadi kayak
ih dia udah bisa ngoceh-ngoceh, senang gitu kan. Suami bilang, oh dek yang main itu kan, Aira udah ketawanya udah ada suaranya loh, kayak gitu kan. Kayaknya menurut kita biasa aja ya kan, tapi kok kita yang punya anak tuh kayaknya bahagia aja loh gitu, lihat perkembangan dia tuh, kita kita memperhatikan perkembangan dia tuh terus menerus gitu, kayaknya bahagia aja gitu. Iya dek, adek bahagia nggak? Adek bahagia nggak sama mama? Bahagia dong ya. Ya ampun, cuman dia ketawa dong. Tunggu ya guys. Walalah. Oke guys, segitu aja karena Aira udah gelisah. Kita udahin sampai situ aja mainin. Oke guys, see you next video. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi, nggak menginspirasi sih, cuma berbagi aja sih sama kalian. Mana tahu kalian juga punya perasaan yang sama gitu ya kan. Dan setelah lahiran tolong dijaga mood kalian biar nggak kena baby blues gitu. Hati-hati aja sih gitu. Dan semoga yang belum punya momongan segera dikasih momongan. Oke, see you next video. Ya deh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa salamnya.